Nang, kita istirahat dulu yuk. Ada warung. Warung mana warung? Warung mana? Itu tuh warung di situ. Dia nunjuk. Cakep lagi yang jaga. Ke arah ini, ke arah jurang. Itu di sana tuh ada warung, Nang. Ceweknya jaganya 2, cakep-cakep katanya. Kita ngopi-ngopi di situ, istirahat dulu katanya. Biarin sih ini aja. Situngnya muncul biarin duluan. Kita istirahat aja dulu katanya. Oh, agak cuy, mana ada bos gitu. Cewek di sini, cewek di gunung mana ada. Warung sama cewek ketika itu, wah nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Gue hitung ya kan, 1, 2, 3, 4 lah. Kok orangnya 4? Padahal kita berangkat 4, gue kok orang kelima gitu kan. Lah, ingat gue cuma diajak sama cowok setinggi gue, bawa keril warna biru dia. Nah dia diajak balik tuh ke puncak Gunung Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dira dan juga Kang Arya. Dan juga ditambah dan ditemani sama teman SMA-nya Kang Arya lagi nih teman-teman. Yaitu dengan Om Anang ya? iya. Oke, boleh manggil Kang juga nggak? Boleh. Oke. biar sama kayak Kang Arya. Iya. Kalau manggil Om kan jadinya beda gitu kan. Om Pimpah. Oke, kita bakalan dengerin cerita dari Kang Arya dan Kang Anang di semasa SMA-nya. Banyak banget kisah-kisah yang mau dikasih tahu ke kita semua. Kalau boleh tahu, Kang Arya dan Kang Anang mau bahas kisah di mana nih? Kita seru-seruan kayaknya di ini kali Nang ya. Gede kali ya. Gede, boleh gede. Tahun 95 ya. Iya, sekitar tahun 95 lah. Dia tuh godain anak macan gitu. Orang-orang mah godain ini ya, anak gadis gitu ya. Dia mah anak macan. Nggak apa-apa, berani berbeda. Iya. Oke teman-teman, langsung aja kita dengerin kisah Gunung Gede tahun 95 ya. Betul. Oke, Kang Arya dan Kang Anang silahkan. Ini siapa dulu nih? Boleh Kang Arya dulu buka. Oke. Assalamualaikum sobat-sobat CP. Masih bersama Bidadari Angin Timur. Seperti biasa ya, gue bersama Dira, tapi kali ini ada yang luar biasa. Tentunya teman-teman tuh udah nggak asing lagi nih sama Mas Anang. Mas Anang ini Dira, ini CS lagi SMA dulu, kok mana-mana bareng. Aduh, jangan tanya dah. Bestie gitu ya. ya. Kalau kata anak sekarang bestie. Ya. Dan mungkin rekan-rekan juga udah banyak tahu di mana saya di mana gue sama Anang nih ke Merapi, Merbabu, Gede nggak kehitung, terus Gunung Salak, Dira, terus ke Kawah Ratu, pelantikan bareng, bolos bareng, bolos pun bareng. Intinya sama Mas Anang ini banyak banget Dira ya, kenangan-kenangan yang sulit sekali dilupakan walaupun kejadian itu sudah berpuluh tahun yang lalu. Walaupun udah lupa. Pasti kagak. Gue kan punya ini ya, lo tahu hobi gue dulu apa? Nulis. Jadi dia tahu saya tuh punya buku harian Dira. Jadi segala macam. Diare apa diare? Jadi gue tuh punya dari dulu kebiasaan bikin diary. Nah dia suka baca nih, ketawa-tawa dia kalau baca ntar. Nah pada malam ini kebetulan ada Mas Anang. Memang kisah ini pernah diangkat di beberapa channel, tapi nggak seru lah ya kalau nggak di channel sendiri dia ya. Apalagi ada Bidadaringin Timur ini ya. Jadi pada waktu itu tahun 95 Dira, kita berempat. Jadi gue, Mas Anang, Ucok Munte sama Edi Ronald. Kita berempat naik. Seperti biasa, entah dari rumah Mas Anang apa dari rumah gue lupa nih Dira. Yang gue inget tuh udah di kereta aja lah. Udah di kereta terus jalan kaki
naik kereta ke Bogor, terus jalan kaki ke Terminal Baranang Siang. Dari Baranang Siang kita naik bus yang ke Cipanas. Iya. Nah, nanti kita turun di Cibodasnya. Nah, kita turun di Cibodas, terus nanti di jalan kaki juga. Cuman di pertengahan jalan kita itu ngompreng. Dapat angkot yang istilahnya dia mau pulang, tapi kita dianterin lah sama dia. Gitu. Nah, di sini kisahnya baru teringat banget, di mana ketika kita sampai pos pendakian itu, salah seorang teman kita KTP-nya ketinggalan, Dira. Wah, itu gimana tuh Mas Anang, masih ingat kalau Aman. yang KTP si Coki ketinggalan? Iya, KTP-nya mau ketinggalan ya. Iya. Heeh. Salah satu identitas yang Iya. harus dibawa Kan dulu juga ya. Gunung Gede terkenal dia ketat untuk administrasinya ya. Dari zaman dulu emang ketat jadinya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Kita udah jauh-jauh ya malam pula ya. Jadinya bingung gitu ya. Oh, malam-malam itu berangkat. Malam-malam Dira ya. Akhirnya kan dulu pos pendakiannya tuh penjagaannya masih di atas Dira ya. Iya. Belum di bawah kayak sekarang. Nah, itu biasanya jam 10 malam petugas jaganya udah pergi Dira. Ya, kita waktu itu gimana ya, udah sempet ngerayu-rayu, udah sempet mohon-mohon tetap gak diizinin Dira. Tapi ya udah, ya seperti Om Anang bilang tadi, biarin gak diizinin kan dia nggak lihat. Ntar dia meleng kita masuk. Iya, karena kan udah tanggung kan. Iya juga kita sih ya. udah sampai situ, kalau nggak sampai ke puncak kita ya rugi lah istilahnya. Iyalah. Udah biar nggak ongkos ya, ngompreng-ngompreng juga tetap rugi waktu lah istilahnya. Iya, jadi ya itu cerdik-cerdikan kita ya. Jadi setelah penjaganya tidur, itu siapa sih yang duluan? Lu duluan? Si Edros kan Enggak, duluan ya? waktu itu tuh kan ada barang kita Mapala. Oh, Kalau iya, anak Mapala ada ya. pelantikan. Heeh. Nah, Mapala pelantikan kan dia ngecek barang tuh. Nah, kita satu grup tuh itu ngumpul, yang namanya ya anak gunung ya kan. Iya. Kita sama kita inilah Solidaritas dia. iya. Ngeklop lah ngobrol. Nah, terus kita punya akal lah. Iya. Itu gimana kalau kita Ngikutin dia ngikutin nih. aja kita selip satu-satu Oh, ya. satu. Ya, kalau dia naik kita jelip pokoknya Satu. Jadi kalau dia bergerak kita nyelip satu. Iya. Terus pertama awal si ini ya, Edi Ronald. Si Edros. Edi Ronald kloter pertama dia ngikut rombongan Mapala tuh dia. Dia rombongan pertama naik tuh. Dia naik bareng aman. Nah, terus kita janjian tuh di atas di atas tuh kita berapa meter lah. Iya. Nunggu di situ. Terus kedua Coki jalan juga. Nah, ketiga gua tuh. Nah, terakhir Yanto. Dia mengakhirannya begitu, kita kalah-kalahan. Daripada nggak bisa kan kita akhirnya ya itulah. Iya, kita cari jalan Dira supaya Ngakalin. tetap bisa naik. Itu jadi nggak izin tuh Dira. Nggak izin. Iya. Ini dulu ketat ya, yang terkena ketat. Termasuk ketat Gunung Gede. Nah, itu pas kita udah ketemu, itu jalan kalau nggak salah Mapalanya duluan ya, kita ditinggal ya. Iya, mapalanya karena kita itu istirahat bentar lah. Iya, Biasa. karena saling nunggu itu kan Dira, saling nunggu dulu kan masuk. Kalau nggak salah kita ditinggal, Heeh. terus kita jalan ini kan berempat aja kan. Iya. Itu jalan semi lari kan. Ya ada yang mau di belakang Dira. Padahal gua Iya. di belakang tuh. Enggak, kita minim juga lampu. Oh ya Iya lampu kan, nggak ada, oh ya. Center sama lampu badai, jadi dua. Kita pakai dua lampu doang karena sebenarnya bawa dua center. Iya, Cuman baterainya nggak ada. baterainya kan irit. Karena kekurangan baterai, takut khawatir kita besok pakai lagi jadi diirit baterainya. Jadi kita pakai lampu badai Dira. Itu kalau nggak salah aman-aman aja ya Mas Anang ya. Iya. Sampai nanti kan menjelang air panas baru kan. Sebelum lah. Sebelum air panas ya. Sebelum Coba, air panas. coba versi lu dulu deh Mas Anang ya, coba. Waktu itu kan karena kita emang banyak kan baru-baru gitu ya, baru naik gunung kan kondisinya gelap ya. Kita juga sedikit ini jadinya agak takut. Iya kan. Gimana kita nyusul aja yuk. Nyusul anak Mapala. Ternyata ketemu nyusul nggak bisa ya. Karena mungkin fisiknya lain sama Mapala ya. Fisiknya bagus kan dia. Kalau kita bentar-bentar rokok, bentar-bentar ngerokok. Oh, kalau anak Mapala enggak. Iya, nggak tahu tahu juga. Padahal dia udah terlatih, Oh, ya iya. kan.
Udah maksudnya udah sering. Kalau kita kan baru-baru awal-awal naik gunung ya. Iya, nggak awal-awal sih, Iya. cuman ya masih belum miskin Se- pengalaman ya. lah. Ya awal-awal itu ada junior lah kalau ini. Mah. Junior sama Mapala. Ya kan kita pencipta alam dia kan mapala. Iya. Dia mahasiswa, kita siswa. Iya. Emang itu kita agak takut tuh jadi jalannya emang cepet agar bisa nyusul si mapala itu gitu. Nah itu kalau nggak salah baru nih Dira, sepanjang jalan memang kan awalnya tuh ya gue tuh ngerasa cuman gue doang nih yang ngerasa gitu kan, di belakang kan yang paling belakangan gue Dira ya. Awalnya tuh gue ngerasa di belakang emang kayak ada orang, jadi nanti nih baru kebukti pas di air panas kalau nggak salah ya yang kita bikin kopi kan. Jadi ternyata nih Dira, baik yang paling depan yang terus kan pertama Edros, terus Ucok, terus Anang kan gue terakhir kan. Ternyata kita semua ngerasanya berlima Dira. Awalnya berpikir gini, kita masing-masing berpikir cuman gue doang yang ngerasain gitu kan. Ternyata besokannya nih Mas Anang baru ngomong. Enggak, belum ngomong itu. Belum kita ngomong ya ya? nggak ngomong. Cuman kopi doang itu. pas bikin kopi nih Dira. Jadi kan kita di air panas, sebelum air panas dulu kan ada bangunan batu Dira ya. Iya. Masih bagus dulu bangunan batunya. Setelah itu kita kan air panas tuh, lewat air panas dulu. Iya, kandang batu berarti Iya. kan. Kandang batu kan. Nah, di kandang batu kita bikin kopi Dira lagi Pagi ya. bukan pagi lah, udah dini hari lah. Oh, iya. Kita kan tidur dulu nanti. Jadi dini hari itu bikin kopi 5 Dira, bikin mie juga 5. Nah, nih Mas Anang nih baru ngehnya gini nih, pas Mas Anang ngomong. Coba nah. Iya. Kalau kita jadinya karena capek lelah kita kan istirahat gitu. Bikin tenda ya di sini ya. Nah, kita asal bikin minum kopi nih. Terus selalu bikin 5 porsi. Bikin mie 5 porsi. Kok bikin 5, kita bikin ini kan kita berempat. Kita kan berempat. Kenapa bikinnya 5 mulu nih porsinya gitu. Tapi yang inisiatif buat bikin 5 tuh Semuanya ngerasanya berlima Dira. Jadi gini loh. Gue nih ngerasanya memang kita berlima. Jadi kayak ada orang yang kayak kita nih. Cuman waktu itu kita nggak ngeh lah, namanya udah capek. Jadi ngerasanya tuh 5. Nanti begitu udah jadi, loh kok 5 ya? Kan kita 5 gitu. Nanti yang paling sering saya nyadarin Mas Anang nih. Jadi gue, Edros sama Coki ngotot mulu 5. Ntar Mas Anang baru pikir-pikir, kita dari bawah coba hitung lagi kan. Lu, Dros, Cok, lu tuh panggilannya, lu gue berapa? 4 kan? Iya 4 ya. Enggak, kita berlima gitu. Jadi dia gimana? Mas Anang juga ngelihat sosok sepanjang perjalanan. Jadi sosoknya gimana tenang? Lo yang tenang. Sosok ya. Waktu itu kalau sebelum istirahat itu ya ada kelebatan bayangan. Kalau kita lihat ke belakang tuh kayaknya nambah orang gitu. Kan kita hitung, wah Ucok, si Edros, Coki, terus baru gua kan baru di terakhir ya. Karena mungkin aku pikir mungkin karena lampu badai gitu kan, jadi goyang-goyang lampu awalnya. Ya itu juga bikin kita agak takut di situ Lampu juga. badai juga tuh. Ya. Jadi kalau kita nengok kanan kiri ke belakang tuh ada bayangan, terus selebat-selebatan. Kayak kita waktu itu nggak tahu sih itu bayangan dari lampu badai apa mungkin ya kita merasa merinding aja ya kan. Dan memang yang paling ya Mas Anang ya kan juga diteriakin yang di pos berapa ya, jangan ada rumah gubuk tuh. Rumah gubuk rumah yang itu shelter tuh. Shelter yang kita jongkok nggak berani ke shelter juga tuh. Iya, kita diteriakin. Iya, itu sesudah kandang batu. Kan ada ini kan sesudah kandang batu kan jalanan datar. Nah, ujung itu kan ada pos payung dulu tuh. Ya, pos payung. Pos payung kan sebelah kanannya kan kali, baru kan kita mau ke kandang badak. Ya gue lupa tuh diteriakin, cuma kita nggak ada yang berani ke situ. Iya, nggak ada yang berani ke situ. Ya kita ngerokok doang. Ngerokok doang dia, nungguin pagi dia. Nggak nunggu pagi, nunggu tenang terus baru kita kejar aja lagi semangat lagi kejar mapalanya jadinya. Itu suara teriakannya kenceng banget. Jadi kayak apa ya, kayak ngehardik. Tapi kita nggak bisa ini suara cowok suara cewek kita nggak ngeh. Intinya kita merinding semua, diem nunggu tenang, baru kita ngejar itu anak-anak mapala yang di depan. Nah kalau nggak salah
Iya nang, pagi nang di air panas nang kita ketemu anak Iya, paling kan panas. pagi. Iya, Ya, udah ada pagi. fotonya pagi-pagi ya. Iya, foto kita. Bener Dira. Jadi menjelang sampai air panas itu di bawah, kita di bawah air panas tuh, belum sampai kandang batu. Nah itu kita istirahat dulu kan di air panas, mandi-mandi dulu kok nggak salah ya. Iya, emang air hangat kan. Mandi air hangat biar seger kan. Walaupun nggak seger. Soalnya semalaman suntuk Dira. Jadi semalaman suntuk itu gue, Anang, terus si Edro sama si Uco tuh ngerasa kayak kita dikejar-kejar sesuatu lah ya. Tapi gini, pada nggak cerita Dira gitu, pada nggak ngomong. Kalau kita tuh masing-masing ngerasa kayak dibayangin atau dikuntit sama sesuatu. Intinya cuman ngerasa kita berlima. Kalau Mas Anang nanti lebih horor dia, tapi nanti setelah sampai puncak. Sebelum sampai puncak ini di air panas pagi-pagi karena udah terang ya, kita cuek aja Dira ya. Namanya anak gunung nggak ada urusan sama setan lah ya, bodo amat ya. Setan pala 7, setan pala 8 gitu kan. Yang bahaya kan setan pala hitam. Jadi kita nggak peduli lah. Nah dari air panas kita ke kandang badak nang ya. Iya. Kandang Kalau badak. siang itu enggak. Udah siang udah santai Dira, nggak ada apa-apa. Kandang badak masak-masak, lanjut lagi mau ke tanjakan setan Dira. Nah di sini temen udah ini nih Ngedrop. udah ngedrop Iya. ya jauh ke sana, ayo. Iya, waktu itu si Ucup karena saya lihat badannya gede ya, kayak pikir apa Pak kuat juga, tapi dia akhirnya ngedrop badannya. Mungkin karena kurang tidur semalam Iya, ya. karena orang tidur dan baru pertama kali dia Iya, pertama naik gunung ya. Jadi emang lah itu. sebelumnya kayaknya belum pernah dia Belum ke Wahratu juga belum Nggak pernah kemana-mana, udah ke gede aja langsung. langsung. Waktu itu emang modal nekat juga, dia belum punya apa pengalaman ke trekking juga, langsung naik gunung dia. Langsung naik gunung gede. Terus mungkin kalau apa fisik doang ya lemes, kita ini ya bakar semangatnya terus. Nah lama-lama itu bukan fisiknya aja tapi mentalnya udah ngedrop, jadinya double. Kalau fisik kita biasanya ya nyemangatin, ngasih istirahat, semangatin ya. Ada warung, di atas warung. Iya, 5 menit lagi. 2 menit lagi, 2 belokan lagi. Satu tanjakan. Udah nyampe deket lagi tuh kelihatan udah gitu. Wah ya nyemangatin lah. Tapi waktu itu udah nggak bisa ya. Udah susah. Udah. Sempet sih semangat foto-foto di tanjakan setan. Iya, ngeliat itu foto-fotonya semangat. Udah tuh Dira separuh mati, akhirnya gue, Anang sama si Edros giring si Ucok nih sampai ke puncak Bayangan. Di puncak Bayangan kita istirahat lagi sebentar karena target kita kan puncak Gunung Gede tuh. Iya. Lintas lagi kita sampai ke puncak Gunung Gede. Nah di puncak Gunung Gede ini kita rada lama Dira. Karena itulah ngopi biasa dulu andalan nih Indomie. Indomie, tapi waktu itu kita nggak lewat kebun paman, jadi kita nggak sempet panen sayuran kan. Kalau lewat Gunung Putri kan panen dulu. Cibodas ya. Lewat Cibodas kan kita. Nah di sini Dira baru nih kan nanti saya sama Ucok turun duluan. Nah begitu saya turun duluan sama Ucok, kan sampai tuh ke alun-alun barat. Iya. Nungguin Mas Anang nih lama banget Dira. Nah ini baru ada kejadian serem-serem tapi kocak. Silakan Mas Anang. Ini baru serem nih. Nggak, waktu di atas puncak kan kita istirahat lah. Kita ketemu berapa rombongan ya? Satu doang. Iya, satu doang itu ya. Satu doang. Cuman lupa anak Terus mana. sepi. Nggak nanya. Nggak nanya juga ya. Kita kan sibuk foto-foto ya. Karena emang tujuannya emang foto-foto ya. Foto-foto. Emang buat tustel. Lagi bawa tustel. Iya. Buat pamer. Makanya si Ucok mau ikut karena buat tustel itu. Iya, Ya. iya. Langka dulu Dira yang punya Tustel. kamera tustel itu langka orangnya. Udah moto-moto juga gak nyetak. Nyetak ada. Iya, nggak kebanyakan gitu kan. Udah moto-moto agak nyetak juga. Ya. Itu kita udah sepi tuh. Karena kita terakhir ya. Karena kita emang menikmati kan puncak pemandangan. Itu rombongan itu balik lagi ke Cibodas. Turun Sedangkan ya. kita lah lintas. Iya, lintas, bener. Iya. Nah, waktu itu kita packing deh tuh. Siap-siap untuk turun ke bawah. Ya kan. Waktu turun itu Kang Arya Sena nih turun duluan awal ya kan. Karena dia yang lebih tahu jalur lah. Nah, yang lebih ngerti. Nah, Arya Sena kemudian disusul sama Coki ya. Coki alhamdulillah sehat.
karena mungkin udah Udah foto-foto. foto-foto ya, makan minum cukup banget, rokok cukup ya. Nah, dia nyusul semangat karena dia senang cerita di Surya Kencana pemandangannya. Nah kemudian gua sama Edros, nah terus akhirnya Edros mutusin jalan duluan. Nah gua yang terakhir nih. Nah, pas di puncak kan kita kelihatan dari surken udah kelihatan ya kan. Nah gue senang tuh lihat surken kelihatan. Nah, kan anak-anak kelihatan tuh dari jalur kelihatan. Turun pertama si Anto ya kan, hitungnya apa Anto ya? Bebas. Tunggunya kan tukang ngaji. Ya, hitungnya duluan tuh kan Ucok terus Edros. Nah terus gue lihat lagi, gue hitung ya, 1, 2, 3, 4 lah. Kok orangnya 4? Padahal kita berangkat 4, gue kok orang kelima gitu kan. Nah waktu itu gue heran apa benar apa enggak gitu ya, apa salah ngitung gue, sampai berkali-kali gue hitung kan, gue hitung lagi sama ya. Ternyata waktu gue lihat itu di situ sisi ada orang lain ya. Ternyata orang yang pakai jaket biru dengan ransel keril di atas keril merah. Kita nggak ada yang bawa carrier. Iya waktu itu kita nggak punya peralatan. Kalau peralatan gunung kan banyak kan ngejreng ya. Nah, kalau kita kan peralatannya army. Iya. Tas-tas ya ini yang ransel tentara ya, yang otak itu. Nah situ gua ya inget lah waktu kemarin kenapa semalam kita bikin ribut-ribut itu, bikin mie, bikin kopi, kok selalu 5. Wah apa ini orangnya? Waktu itu ya merinding juga, tapi takut gitu ya. Cuman karena udah nggak bisa mana lagi kan ya, kita akhirnya gue ikut turun juga. Ya agak serem-serem gitu, yang mengerikan juga sih. Merinding. Ya orangnya ya masih muda lah gitu. Kayak seumuran kita kan ya. Iya kayaknya sih. Kayak anak SMA juga kan. Karena dari belakang kita tuh posturnya sih seumur-umuran kita gitu. Pas sampai ke bawah juga kita sebenarnya udah takut, masih takut juga, tapi udah nggak kelihatan tuh orang itu. Nah karena pemandangan mungkin ya, Surya Kencana kan udah bagus loh. Nah kita terpukau udah sampai bawah ya kan, karena waktu itu Adulis juga lagi mekar. Kalau kita waktu itu bulan Juli kayaknya. Iya kayaknya. Juli kan lagi mekar. Terus rumputnya juga masih hijau. Nah di situ terus kita ini ya. Bisa gue udah gak ketemu lu di timur ntar. Nah lu kan itu lu sama si Edros ngikutin kucing. Itu Ngikutin kucing. iya ini Radian ini. Boleh kalau tahu Kang, ngikutin kucing gimana maksudnya? Iya kita lanjut ya. Terus setelah sampai bawah karena kita senang ya, kita udah nggak inget lagi tuh siapa-siapa itu temennya. Nah kebetulan gue yang deket sama Edros. Nah, gue berjalan tuh berdua sama Edros. Pertama nyusurin itu tuh apa, mata air tuh, ada sedikit mata air kan. Nah situ kita sambil metikin beri waktu itu masih ada buah beri. Buah beri. Nah setelah beri itu, nah kita naik lagi tuh ke jalur utama. Jadi udah terkeburu sorean kita Gue mana anak langsung ke ini aja timur. Nah nanti lagi dah kita ke ini nyari beri gitu ya. Ya udah pas jalur kita terus saja. Nah banyak pohon apa tuh, Cinggigi ya, Cangkigi sama Edelweiss ya kan. Nah waktu itu gua sama Edros tuh ngelihat anak kucing. Waktu itu anak kucing 2. Gua ngeliatnya sih putih sama hitam. Nah kemudian gua sama Edros tuh tertarik kan, pada seneng kucing ya kan. Akhirnya kita deketin, pus ya, manggil kucing, pus gitu. Nah kucingnya itu kalau kita panggil
ini dia yang lihat kan. Nah, tapi kalau kita samperin dia lari ke dalam. Nah, kita kejar ya kan. Pelan-pelan kita kejar, panggil-panggil ya kan. Wah, kucing di hutan ini kucing liar nih bagus nih katanya. Dan kita bawa pulang aja. Oh, ketangkap katanya. Udah gue berdua tuh. Gua nggak kejar ya, gua jalan pelan-pelan tuh sama itu mindik biar tangkap. Nah, tangkap lagi dah. Biar ketangkap kan. Lama-lama kita asik kan ngeliatin kucing itu ke dalam akhirnya. Terus masih ngejar tuh, bilang terus udah itu ntar aja lagi, udahlah kita tinggal aja, nanti takutnya malah kita kesasar ya kan, karena kita kasihkan apa ngejar kucing takutnya nanti malah kemalaman di jalan gitu kan, kita kesasar kan. Iya. Nah, itu sebenarnya sih masih ini dia penasaran ya kan. Emang karena senang kucing ya, Semuanya senang kucing. Nah, terus akhirnya gue tarik aja terus kita susul tunge gitu, sama Ucok, ya udah gitu. Akhirnya dengan berat hati juga dia akhirnya mau juga, kita akhirnya ngikutin itulah jalur utama lagi. Alhamdulillah kan khawatirnya kita kesesat gara-gara ngeliat ikutin kucing di sana, di tau-taunya jurang banyak kucing imut. Ini ntar ada seru-serunya nih Dira. Anak kucing. Masalahnya dibilang anak kucing segede apa? Segede kucing garong. Oh iya. Jadi dia ngomongnya anak kucing. Tapi itu udah segede kucing dewasa. Oh. Enggak, lebih kecil lah. Ya, tapi nggak mungkin anak kucing nih. Soalnya lu ceritanya udah rada gedean. Soalnya ntar maghrib datang emaknya Dira. Emaknya kucing. Emaknya kucing datang. Jadi ini dia nih. Lama kan tuh nggak ada yang datang kan. Gue udah kesel banget masih Ucok, mana dingin. Akhirnya tenda, karena gue yang bawa tenda, gue bikin duluan tuh. Dia datang, tenda udah jadi. Sempat tanya, udah mana lo pada? Kucing seru banget gitu kan. Warna apaan? Putih. Kucing warna putih. Kucing macan. Langsung kucing. Nggak mungkin gitu kan. Ini anak kucing bilangnya. Lu kata kucing. Anak kucing ya. Cuma si Eders segini katanya. Eders ngomong anak kucingnya segini nih. Gua bukan anak kucing. Masa anak kucing segini, anak kucing mah segini gitu kan. Enggak ngotot akhirnya ya udahlah. Karena emang udah dingin kita ini lupain dah tuh perselisihan. Terus nanya, "Sarden mana tuh lagi? Lu kasih kucing?" Kagak, jatuh kali gitu kan. Udah kita masak tinggal dibakar. Tinggal dibakar terus makan di dalam tenda Dira. Itu malam hawanya udah gak enak banget Dira. Soalnya si Ucok pas jalan sama gua nih pas dia nggak ada. Itu dia ternyata di tengah-tengah Surken udah lemes lagi Dira. Udah ngaco lagi nih dia. Iya, udah ngaco lagi. Nah begitu sampai di tenda semua udah lengkap dia mulai ngaco-ngaco nih. Cuman masih belum ada yang aneh Dira. Masih belum ada yang aneh. Ngaco-ngaco biasa ya. Ya ngaco-ngaco biasa. Terus kan nggak lama kita bertiga di luar tuh Dira ya. Bertiga di luar. Kalau nggak salah pada mau kencing Dira. Cuman kencingnya karena kita memang cuma bertiga-tiga doang Dira. Ya di sekitaran situ aja lah. Begitu lagi mau kencing dia bilangnya babi nih. Jadi nggak lama ada suara kusuk. Terus kelihatan mata merah Dira dua. Ya kita gedebrak-gedebruk masuk ke dalam tenda kan. Ngambil golok. Iya cuma tetap gemeteran. Udah golok gemeteran mau ngapain nih gitu kan. Dia bilang babi. Babi emang. Gua macan Babi kan kita habis makan itu. Terus babi itu gorok-gorok inian tenda. Bukan sisa-sisa makanan kita. Iya, kita buang. Iya bener. Terus bilangnya macan. Nah, itu baru. Jadi gitu Dira. Babi dulu berarti ya? Babi dulu. Kita makan dulu. Jadi habis babi macan Dira datang. Nah pas macan datang kita baru masuk ke dalam Dira. Tapi dasaran kita dulu ya konyol-konyol Dira ya. Karena di dalam kan dingin. Kita keluar lagi bikin api unggun. Ucok ngomong sendirian di dalam. Ngaco ya. Coba lu inget gak? Ya, gue lupa sih ngomongnya apaan. Gue inget tuh dia ngaco ngomongnya. Ngomong kayak sendirian. Ngomong sendiri kayak ngobrol gitu, ngobrol sama orang. Kita ngapain ngobrol gila kali gitu kan. Ngomong gitu sih Ucok orang kita bertiga di luar. Iya. Ngomong siapa yang baru kita inget tuh ya. Oh yang tadi jangan. Nah di sini Dira baru serem. Pas gua sama Anang anak Edos lagi serius di depan api, Ucok ngelinap tuh Dira. Lari dia ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah Surya Kencana. Dia bilang sambil teriak dia mau balik lagi ke puncak.
kejar sama Edro, sama gue, sama Anang. Separuh mati udah udah ngaco udah. Jadi si Ucok itu bilangnya begini, enggak, gue mau balik ke puncak, ada temen gue nungguin gitu kan. Itu sambil dipiting tuh kira. Sambil kita piting. Soalnya yang tadinya letoy jadi semangat, jadi kuat banget Dira kan. Wah itu ngaco nggak karu-karuan. Kebetulan Edros juga kan jago silat, piting segala macem. Terus kita bawa tuh Ucok separuh mati, kita gotong, kita taruh dalam tenda kan. Terus nggak lama Ucok pingsan tuh, diem. Nah di sini nih udah mulai ada hawanya itu. Wah kita itu sampai nggak berani keluar Dira. Karena apa, di luar itu nggak tahu nih. Ntar versi Mas Anang beda ya. Kalau versi gue nih, jadi di luar itu rasanya udah rame sama dia. Yang ngobrol, yang langkah, yang bolak-balik. Tapi yang paling gue inget ya Nang, dalam versi gue nih Nang, nggak tahu kalau versi lu. Itu kayak ada suara langkah kaki harimau Dira. Terus sama kayak ada suara anak-anaknya. Jadi di sekitar tenda kita itu kayak dikelilingin sama harimau tadi gitu kan. Karena dalam bayangan gue nggak percaya itu kucing gitu. Masa iya kucing hutan gitu kan, masa iya anak kucing segini ya. Terus kan ngomong anak kucing segini gitu kan. Logika gue main gitu kan, masa iya anak kucing segini, jangan-jangan anaknya jawara nih gitu kan. Nah waktu itu kita ngerasa pada tidur semua Dira ya, di antara ketegangan itu. Nggak taunya kira-kira jam 3 atau setengah 4 gue pengen kencing, nekat bangun, nggak tahu bangun semua Dira pada pengen kencing. Nah keluar tuh kita berempat kencing. Nah pas kita keluar alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, cuman ya kesiksa aja semalam suntuk dengan perasaan yang gue alamin. Nah kalau untuk masalah nggak tahu nih, yang habis maghrib itu setelah kita, sebelum si Ucok kesurupan itu ya, yang dia mau lari ke atas kan, kita sempat jadi ada perbedaan ingatan nih. Kalau gue ingetnya macan, Mas Anang ternyata ingetnya juga ada babi. Coba Nang, cerita. Waktu apa pertama kita sampai kan kita nyari kayu bakar tuh ya kan. Nah setelah itu agak udah selesai nyari kayu bakar tuh agak malam tuh kita. Nah ke itu kita persiapan makan tuh, masak. Ini masak sambil bakar-bakar kayu tuh, ya kan, buat ngangetin badan. Nah setelah makan, nah kita masuk lagi tuh. Nah panci-panci tuh ditaruh di luar sama kita tuh, bekas makan itu. Yang kita kan nggak beresin lagi tuh. Kita taruh di situ aja di dekat tenda. Apa di shelter kan ada shelter tuh, kayak itu ada tempat bikin api dekat situ kita itu. Nah pas itu baru kita di dalam tuh ngobrol-ngobrol lah, ngokok. Nah setelah itu gusek-gusek, ternyata suara kesek-kesek dari, kalau kita lihat tuh dari pohon ini ya, tinggi dari arah Surya Kencana tuh gitu ya. Itu kan perbatasan kita, sama hutan ya. Singkiki sabana sama hutan homogen ya, kita batasan gitu. Nah dari situ kresek-kresek keluarnya, kita pada kaget lah, ada apaan, surapan ya. Nah dia akhirnya rombongan babi ternyata, kesek-kesek tuh, kesek-kesek malah makanin ini, nyari-nyari sisa makanan tuh di situ. Nah banyak. Nggak tahu lah, kita kan ketakutan di dalam, masalah nyari aman gitu kita di dalam. Nggak kelihatan, nggak ngeliat ya, kita suaranya krok-krok, wah babi. Nah setelah rombongan itu kita keluar nih, baru keluar lagi ya, kita keluar sambil ini bakar-bakaran lagi tuh. Babi pergi, kita akhirnya beranikan diri keluar karena kan dingin juga kan ya, waktu itu dingin. Kita dua. Nah udah keluar, kita ini lagi tuh, bikin kopi lagi, rokok lah biasa dulu, zaman dulu ngerokok. Nah pas itu baru tuh yang merah ya. Pertama kucing dulu tuh gua, anak kucingnya kan ya. Nah, anak kucing lagi tuh, gua bilang gitu. Sama anak kucing. Iya, nah itu mulai itu tuh semangat dia ngejar lagi, ya kan? Pas itu, iya dia ngeliat ini ya, kesek-kesek iya. Anak kucing yang tadi kan. Gua udah curiga Dira. Emaknya keluar lewat. Balik lagi kita ke dalam tenda, tuh kan. Bukan kucing, macan. Emaknya. Iya, emaknya datang kan. Ya jadi
Iya tuh, iya kayak begitu Dira. Gue agak lupa ya. Mungkin inilah fungsinya kalau kita ketemu sama temen ya. Temen, ya. Saling mengingatkan. Jadi setelah babi benar kita keluar lagi, bikin api unggun. Nah si Anang sama Edros lihat tuh anak kucing yang tadi dia kejar-kejar sore-sore. Nah begitu dikejar lagi sama Edros balik lagi gedobrak dulu ke dalam tenda. Katanya apaan? Ya itu kelihatan dari dalam semak-semak yang candi kita ada mata merah kayak lampu senter gitu Dira. Ya apaan lagi kalau bukan mata macan ya, bubar kita masuk ke dalam tenda semuanya. Kita kan ngerasanya berlima tuh Dira ya. Cuman kita diem-dieman tuh. Kita semua diem-dieman, bertanya-tanya di dalam hati. Tapi kalau menurut mata batin gue pada waktu itu ciri-cirinya sesuai yang sama Mas Anang ceritakan. Walaupun nanti kita baru tahu nih ciri-ciri itu sesuai dengan apa yang kita lihat masing-masing sama nanti pas sudah di bawah Dira. Jadi pada waktu di gunung itu masih tahan-tahanan lah kita ya, masih waktu itu kita masih pakai adat kalau ada apa-apa kita nggak cerita, padahal itu nggak tepat. Yang tepat itu sebenarnya kalau ada apa-apa kita cerita buat saling menguatkan gitu kan. Jadi sewaktu di dalam tenda kita ngerasa berlima, terus karena emang dingin dan si Ucok udah tenang kan kita keluar tuh Dira. Keluar kita bikin api unggun. Dulu kan Mas Anang juga masih ngerokok, kita ngerokok, ngopi, ngobrol-ngobrol. Di saat kita lagi asik-asik bertiga, Ucok toto ngobrol di dalam. Lumayan lama tuh ya. Iya. Ada sekitar sejam nih ngobrol kayak ngobrol kayak gini Dira, kayak yang iya gitu. Cuman kita diem aja di luar merhatiin gitu kan. Mungkin Mas Anang punya pikiran sendiri, gue pikiran istilahnya kita tuh masih sangkanya ngigo gitu lah. Cuman kok lama-lama kok kayak orang ngobrol kadang. Nggak lama ada sekitar sejam ya kayak gitu. Ini udah sesudah tadi dia ngamuk mau lari ke puncak Dira. Nggak lama dia keluar Dira. Gue gitu kan. Oh lu dia manggilnya Antos kalau sih. Oh lu tuh marah banget, terus gue ajak ngomong udah mau nyautin gitu kan. Kaget nih kita bertiga. Colek-colekan nih. Kita kalau bilang, wah lu Cok, lu tuh ngomong sendiri, ntar dia tambah takut Dira. Nah, jadi kita gini waktu itu langsung karena udah tahu pakemnya. Masa sih Cok? Kan kita gituin kan ya Nang ya. Masa sih Cok? Sorry kalau gue nggak denger lo ajak ngomong, lu parah lo si Ucok pernah ngambek gitu, tapi keluar kan keluar akhirnya gabung tuh ngobrol. Cuman kita nih gue Anang sama si Edros bertanya-tanya Dira, jangan gitu kan, soalnya menurut pengakuan dia ngobrol, sedangkan dalam pengetahuan kita dia ngigo kan gitu kan. Jadi waktu itu kita tahan-tahanan nih, udahlah tahan-tahanan sampai jam berapa kita masuk lagi tidur Nang ya? Tidur apa enggak sih? Tidur kan, tidur bangun-bangun pagi masih ditahan nih Dira, pagi-pagi masih kita tahan, kita masak-masak, kita beres-beres, turun ke bawah Dira. Nah pas turun ini Ucok udah seger Dira, gantian Edros yang kelayang gitu kan. Gue jalan nih sama Anang karena waktu itu gue terbiasa ngelider. Kalau siang itu kan gue biasa di depan, tapi kalau malam gue biasa di belakang ditaruh sama anak-anak gitu kan. Biasa anak-anak dah begitu dah. Kalau jalan siang gue di depan, yang di belakang bebas. Cuman kalau jalan malam wajib gue yang di belakang. Kan berjaga aja. Jadi kita cepet tuh Dira, kita tak lari tuh. Ucok udah seger, cuman si Edros tuh rada leong. Sampai nanti setelah kita lewat rumah gede, kan gue jalan duluan Dira ya. Nah tiba-tiba Mas Anang teriak nih, coba Mas Anang teriak. Waktu itu kan kita turun lu sama Edros belakang ganti-gantian tuh. Biasanya ke gue paling belakang kalau turun. Kalau siang karena si Edros dia gue liatin di belakang kan jalan, terus yang lain masih seger Cok. Wah fisiknya udah bagus lah, udah mungkin karena dia mau pulang ini seneng ya kan. Semangat turun. Nah si Edros dia kelihatannya agak payah, dia jalannya agak kurang inilah, kayak kurang fisik, kurang fit ya, kayak goyang-goyang nggak fit lah. Nah kita rombongan gua sama Edros sih agak jauh dari si Antos, agak jauh. Pas lama-lama dia ngomongnya kayak orang ngaco, minta istirahat mulu kan. Ya pokoknya lupa dah kok ngaco-ngaco gitu dia ngomong, udah mulai ngawur lah ngomongannya kayak orang kecapean gitu kan. Nah dia pengen banget istirahat ya kan, ngopi-ngopi katanya gitu. Kayaknya kita karena kita buru-buru mau turun cepet pulang, ya kita nggak mau ngopi gitu, yang mau istirahat lah. Nah
Terus dia turun, jadinya agak ngambek lah istilahnya jadinya ya, ya kan. Nah terus waktu setelah rumah gede, nah dia ngaco lagi tuh ngomongnya, Nang, kita istirahat dulu aja yuk. Tuh ada warung. Warung mana? Warung mana? Bang? Itu tuh warung di situ. Dia nunjuk lagi itu ke arah ini, ke arah jurang. Ya. Itu di sana tuh ada warung, Nang. Ceweknya jagain 2, cakep-cakep katanya. Kita ngopi-ngopi di situ, istirahat dulu katanya. Biarin sih ini aja. Situngnya muncul biarin aja. Kita istirahat aja dulu katanya. Agak cuy, mana ada bos gitu. Cewek di sini, cewek di gunung mana ada. Warung sama cewek ketika itu, wah nggak mungkin banget kan. Masih muda gitu ceweknya. Iya, menurut cewek segitu. Cewek masih muda, sebayaan ya. Iya, sebayaan kita lah, sebayaan kamu gitu. Kita juga ya. Iya. Nah, si Edos tuh mulai ini dia ngotot, mulai ngomong ngawur, ngaco lah, pokoknya gue mau istirahat nih, warung gitu, ngopi-ngopi kita. Nah dia meluk inian pohon, ya kan gue tarik nggak mau nih kan, muluk pohon, lu agak kita situ aja nggak mau, istirahat dulu, dia udah capek katanya, pokoknya mau ngopi. Dia ngotot tuh mau ngopi di warung yang ada ceweknya. Gue ngawur ngaco nih orang, ya kan gue karena dia tenaganya gede ya, pelatih silat, ya, tarik nggak kuat ya, akhirnya gua teriak manggil Tunge, balik lagi ke atas. Itu gimana Tunge? Ngamuk, muluk pohon, aku mau ngopi. Jadi gini Dira, dia tuh ngelihat lu kagak mau, cakep ceweknya, bohai kan, seksi lah kata dia gitu. Ya kita kan dulu emang rada bongsang, tapi kan kalau di hutan mikir Dira ya. Iya masa iya gitu ya. Zaman dulu warung di gunung Dira, mustahil di Gunung Gede. Nggak mungkin, kalau sekarang kan warung di Gunung Gede normal ya biasa. Dulu bener-bener kalau ada warung kita pasti lari Dira. Nggak ada warung. Itu sama Anang narik-narik, gue juga nyadarin, terus kagak mungkin ada warung ntar di bawah. Ini masih hutan Rasa Mala. Nah, sekarang dikenal dengan nama Tanah Merah. Nah itu memang daerahnya angker Dira. Itu memang tempatnya kalau menurut orang lokal emang di situ penghuninya perempuan semua Dira. Nah kemungkinan besar ternyata nih ya, kita nanti baru tahu dia tuh ternyata bawa jimat Dira, batu cubung. Temennya si Edros ini. Nah batu cubungnya itu hilang. Kenapa dia uring-uringan? Ternyata itu jimatnya dia hilang Dira. Nah salah satu yang menghambat dia jadi lemah atau gimana, intinya akhirnya dia jadi ngeliat itu tuh warung kopi dengan dua cewek pelayannya, boy seksi katanya Dira. Itu ngotot sama kita Dira. Akhirnya kita kan sama Anang ngeri ya berdua ya, soalnya tahu dia pelatih silat kan. Tapi karena kita juga harus nyadarin dia meeting nih dari belakang. Gue yang meeting, ditampol sama dia, blepak, baru dong, apa-apa, marah kan dia. Kita langsung lari, turun ke bawah dikejar tuh, begitu lewat kali dia baru, gue kenapa gitu ya. Nah di sini Dira, kan sebelum jalan kan, jadi dari rumah gede ke bawah itu gue juga ngerasa berat Dira kan. Ternyata di sini nih pas lewat kali, nanti begitu sampai bawah kita cerita, kan lu ngerasa berat gak sih kere lu gitu kan. Kita ternyata semua digandulin Dira, sama malu. Cewek satu-satu gitu. Nah, cuman dia nggak berani ngelewatin kali. Nah lewat kali itulah mereka pada turun dan gue, Edros, Anang, Coki baru pada seger Dira. Nah itulah perjalanan gue sama Mas Anang di Gunung Gede tahun 94. Sebenarnya ini seru banget Dira ya, seru banget. Cuma aja mungkin Mas Anang sama gue tuh lagi nggak pas lah nyeritainnya gitu. Mungkin Dira bisa gali deh biar bisa lebih tebal nih kayak gimana. Maksudnya perempuan itu dia ikut gitu Kang di belakang. Jadi Mas Anang juga ngerasa kayak ngegendong sesuatu. Dan ternyata nanti pas kita udah di bawah, kita semua ngerasa ngegendong perempuan gitu Dira. Jadi emang perjalanan ini dari awal kita kenapa itu sedikit lari-lari, karena kan kita ngejar Mapala. Ternyata kita nggak sanggup nih ngejar mereka nih. Tetapi sepanjang perjalanan kita ngerasa berlima Dira. Padahal notabene kan kita naik berempat. Terus kabarnya yang orang kelima itu gimana Kang? Sampai bawah? Itu hilang pas di Dira, di Surat Kencana. Pas si Ucok ngobrol terakhir,
Ya itu pas paginya kita udah nggak ngerasa lagi. Nanti kita bahas pas sudah di bawah sama di sekolahan. Baru kita bongkar tuh ciri-cirinya. Kalau Mas Anang jaket biru keril merah. Kalau gue ngelihatnya jaket merah kerilnya biru. Gitu. Kayak kebalik. Nah, sama nih antara Ucok sama Edros juga begitu. Pokoknya intinya dua-dua tuh yang lihat jaket merah keril biru sama jaket biru keril merah tuh dua-dua. Nah, Mas Anang kan bagian yang jaket biru keril merah. Kalau gua kan jaket merah keril biru gitu kan. Jadi dua-dua nih. Cuman lupa apa Ucok sama Edros yang sama Anang apa gua gitu kan. Jadi kita tuh sepanjang perjalanan ngerasanya itu sepanjang jalan kita berlima dengan sosok itu. Dan itu memang rasanya nggak enak banget ya. Terutama sebelum air panas. Karena memang itu banyak banget bayangan-bayangan Dira. Entah itu dia apa karena kita cuma pakai lampu badai satu Dira. Lampu badai ini ada di tengah Mas Anang yang pegang. Nah itu kita awalnya berpikir bayangan kita sendiri lah, goyang sono goyang sini, tapi rasanya nggak mungkin. Karena apa, ini merinding banget. Dan yang sebenarnya paling merinding itu ya pas dari puncak Mas Anang kepisah kan. Soalnya Mas Anang turun sengaja dia nahan diri kan terakhir, sedangkan gue mau Ucok udah duluan. Gue sama Ucok sampai ke alun-alun barat pun udah, ini kok anak lama banget, kok nggak turun-turun. Nah, sedangkan dia posisinya katanya kan ke aliran air. Nah, gua kan nunggu juga di aliran air Dira, tapi nggak ketemu sama dia kan. Nah, itu kita bahas nanti pas sudah di bawah tuh. Dia nyari beri, gue juga nyari beri sama. Gua beri sama nyari beri, cuman kok nggak ketemu. Nah, pas gue jalan ke timur, cuman beda 10 menit dia udah nongol. Ternyata dia di tempat yang sama, tapi gue nggak ngeliat. Dia tuh ngejar-ngejar anak kucing. Tapi yang lucunya anak kucing kok segede gini, segede ini kali nih. Kan berarti bukan anak kucing nih dah gitu kan. Kemungkinan besar anak macan, cuman yang jadi perdebatan. Tapi putih emang ada macan kumbang putih. Nah dia pun Mas Anang ini ngikutin si macan itu kayak dipancing Dira. Ini dia agak kurang bisa nyeritanya. Jadi setiap dikejar dia masuk ke dalam dikejar lagi. Terus dia nungguin nih anak-anak kucingnya kan. Nungguin disamperin lagi nih. Karena kan jinak kan dipus. Begitu udah deket mau ditangkap lari. Nah Mas Anang sama Edros itu terus masuk ke dalam hutan jauh. Nah untungnya Mas Anang sadar, Dos kita udah kesorean nih. Ini lagian kalau kita ngikutin ini anak kucing, ini jangan-jangan kita nyasar nih. Soalnya dari tadi kita dipancing untuk masuk ke dalam. Nah Mas Anang sadar, Edros ditarik untuk balik lagi ke jalur. Begitu sampai ketemu di alun-alun timur ketawa-tawa. Si Edrosnya manyun. Wah anak kucing bagus banget, kucing hutan cuman gue udah deg-degan gitu. Kucing hutan segini kan anaknya, nggak mungkin kucing hutan kan gitu. Nah di sini lah banyak banget teror kita alamin, termasuk si Ucok ngamuk ya. Kayaknya si Ucok ini diajak kayak gitu diajak balik ke puncak. Nah, jadi si orang kelima ini kan ngincer yang paling lemah di antara kita. Kayaknya yang diincer tuh Bang Ucok, karena si Ucok ini lemah posisinya, karena dia ngotot, dia lari itu sampai kita piting. Dan itu suasananya emang gak enak banget, banyak orang ngobrol. Padahal kita cuma berempat-empat doang Dira, yang namanya surah kencana segitu luasnya. Kita berempat doangan, gak ada orang lain. Tapi temennya Kang Arya yang ngobrol pas di dalam tenda itu nyadar kalau misalkan pas sudah di bawah, nyadar nggak gitu? Kayak tadi gue ngobrol sama siapa nyadar, ya? Dia cerita, dia ngobrol katanya sama gue Dira. Orangnya mirip gue gitu kan, makanya waktu dia keluar ngotot, lu gimana sih Tos? Gua ajak ngobrol diem aja, rada sewot dia. Nah, nyerupai berarti ya. Nah kita kan bertiga, kalau kita bilang lah lu ngigo lu ngobrol sama siapa, dia pasti takut Dira. Makanya kita di luar juga diem-dieman aja, cuman bertanya-tanya nih sama Anang sama Edros. Bocah ngobrol sama siapa, jangan main tadi, taruh kayak gitu kan. Di sekolahan baru kita buka, kagak Cok, gue Anang Edros di luar. Nah gue ngobrol sama siapa? Nah lu waktu lu lari ke tengah-tengah sur kan lu nggak? Enggak, gue cuman ingat gue cuman diajak sama cowok setinggi gue bawa keril warna biru Dira. Nah dia diajak balik tuh ke puncak gunung gede, katanya orangnya asik. Nah ini penjelasan si Ucok, kita jelasin lagi waktu di sekolah nanya, apaan lu ngamuk-ngamuk sendirian, untung ada Edros lu dipiting, taruh kata kan gitu. Jadi Edros begitu di sekolah kita ceritain dia ngamuk-ngamuk lihat warung, nggak ngaku Dira. Dia bilang gue cuma sepik doang. Karena apa, jimatnya hilang. Gue sama Anang pala lu peang sepik-sepik, orang lu serius gitu Dira.
Oh iya Kang, sama tadi kan temennya Kang Arya tuh jimatnya hilang katanya ya. Jadi kayak agak ngelantur gitu. Itu hilangnya pas di mana? Terus ketemu nggak Kang? Hilangnya lokasi mana sur kan ya? Enggak, waktu itu Edros juga nggak ngerti hilangnya di mana. Nggak nyadar Jadi ya gitu. pas turun gunung itu dia kayaknya Kehilangan kekuatan. kehilangan, bukan ini, dia jadi agak kecewa ya kan. Nah, karena dia baru tahu bahwa cincinnya itu, cincin kesayangannya hilang ya. Pemberian orang tua, Iya. masalah pemberian nyokapnya Dira. Jadi dia sayang. Emang ada kodamnya itu cincin, tapi hilang, makanya Hilang dia dia. uring-uringan. Tapi untuk posisi hilangnya kita nggak ngerti. Nah, dia juga nggak tahu. Dia juga Dia nggak nggak tahu. tahu. Tapi udah tinggal warangkanya doang Iya. Dira. Waktu di tenda juga nggak ada ya kan. Nah, Kita. diasumsikan sama dia, tukeran tuh, diambil sama yang macan Ucok. itu, sama yang ucok juga. Jadi antara yang godain yang jadi orang kelima kita atau macan yang mengganggu kita dalam asumsinya dia pada waktu itu. Kalau kita emang benar-benar nggak ngeh. Iya. Gitu. Soalnya kita punya jimat cuman di balik sempak ya. Bukan cincin ya. Iya. Ya. Oke, berarti lain kali kalau misalkan ada cerita-cerita naik gunung bareng Kang Anang bisa diceritain lagi di sini ya. Bisa. Siap. Tahun-tahun berikutnya gitu gunung mana gitu kan. Ada Merbabu, ada Merapi. Ya. Terus Kang Anang juga biar jadi lebih seru lagi Iya. ngobrol bareng kita. Mudah-mudahan besok udah gak terlalu kaku ya. Iya. Memang kecantikan kamu nih bikin terpana ya. Aduh. Nggak apa-apa kan pertama kali. Iya, masalah. Tenang, jangan deg-degan. Iya, mama tamanya deg-degan. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita kisahnya dari Kang Arya, Kang Anang, terus sama dua temennya lagi ya. Oke. Salam juga buat dua temennya Kang Arya yang ikut naik Gunung Gede tahun 95 kemarin. Oke, jadi Baru kemarin 95 ya. Kang Anang terima kasih udah datang dan mau Sama-sama. ikut cerita sama kita dari Dira sama Kang Arya gitu. Kang Arya juga bolehlah ngajak-ngajak temen-temennya lagi Oh, buat pasti, Dira. makin cerita. Banyak banget teman-teman selitingan yang udah mulai dipanggil gitu. Oke, biar Nanti Dipanggil Dira apaan? dipanggil. Jangan dipanggil Maha Kuasa kayak jakut lagi Sarah. Iya. Ya mudah-mudahan Dira. biar makin banyak memori-memorinya kan ya Kang ya. Siap. Sama teman-teman. Oke teman-teman, itu dia cerita dari Kang Arya dan Kang Anang. Oh ya Kang Anang, ayo ngomong buat terus dukung channelnya Kang Arya gitu. Juga channel lu sendiri dong. Kayak like, comment, And dan share. ya, Ada biasa subscribe kayak gitu, juga. subscribe. Dan satu lagi juga Kang, yaitu nyalain apanya Kang? Tombol loncengnya. Tombol loncengnya, ya biar bunyi. Jadi setiap video-videonya Kang Arya yang baru, teman-teman langsung nonton gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung Basecamp Plus channelnya Mas Anang. Oke. Teman-teman, kita juga ada langganan membership ya Kang ya? Iya. Yang dimana nanti kita bisa live bareng sama Kang Arya, bisa tanya jawab lewat live itu ya Kang ya? Iya, buat teman-teman yang mau nanya peristiwa-peristiwanya Kang Arya, terus juga kita bisa ngeliat Kang Arya live sambil naik gunung gitu. Kalau itu juga tetap kalau ada sinyal ya Kang ya. Betul, ya. Juga bisa Karena lihat kan- Dira secara langsung lah. Jauh lebih cantik loh aslinya. Bisa aja. Iya, terus juga kita bisa kalau kita berkesempatan nanti juga kita bisa naik gunung bareng sama Kang Arya ya. Saya diajak nggak sih Kang? Oh pasti dong. Kan harus ada pelanginya. Oh gitu. Kalau cuma saya doang bukan pelangi dong Dira. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa berlangganan membership biar kita bisa ngelakuin hal itu semua bareng sama Kang Arya. Oke, terima kasih.